Malam pun tiba, Elena duduk di tempat tidur dengan gugup menunggu. Seberkas cahaya menerpa wajahnya. Akhirnya Head datang. Mata Elena berbinar. Tatapannya menjelajahi tubuh suaminya. Head masih khawatir kalau dia menakuti istrinya. Sementara istrinya hanya ingin segera merasakan pria setinggi 1,9 meter ini. Melihat suaminya naik ke tempat tidur selangkah demi selangkah, jantungnya berdebar semakin kencang. Terutama saat melihat otot dada suaminya yang gidang. Elena semakin tergoda. Kau benar-benar mau tidur denganku? Tentu saja, kita kan suami istri. Kalau tidak denganmu, aku harus tidur dengan siapa? Pertanyaan istrinya membuat pria itu tertegun. Lalu, tanpa banyak berpikir, dia mematikan lampu. Elena bergumam. Sepertinya dia suka gelap. Tapi kenapa dia tidak membuka bajunya? Meskipun gadis itu tidak berpengalaman, lakukan hal seperti itu dengan pakaian. Terasa aneh. Elena penuh dengan pertanyaan. Belum sempat memikirkannya lebih lanjut, Alf sudah berbaring. Menurut alur novelnya, setelah gadis itu berbaring, hal-hal yang memalukan akan terjadi. Jadi, apakah aku hanya perlu berbaring dengan tenang? Elaine menutup matanya dan menyesuaikan posisinya. Waktu berlalu detik demi detik. Bersamaan dengan suara dengkuran, gadis itu membuka matanya dengan tak percaya. Astaga, orang ini benar-benar tertidur, meninggalkan istri kecilnya begitu saja. Meskipun marah, pria ini entah bagaimana membuatnya merasa nyaman. Melihat wajahnya, Elaine pun tertidur tanpa sadar. Sinar matahari pagi sangat menyilaukan. Elaine meregangkan tubuhnya dan bangun. Dia tidur nyenyak malam itu. Tapi sosok suaminya sudah tidak ada di sampingnya. Namun, selimutnya masih hangat. Mungkin baru saja pergi. Tidak ada yang terjadi sepanjang malam. Elaine merasa aneh. Bukankah begini ceritanya di novel? Apakah punya anak lewat udara? Tapi sebenarnya dia bisa mengerti. Karena seorang countess yang dia kenal baru melewati malam pertama 2 bulan setelah menikah. Karena suaminya khawatir dia tidak terbiasa dengan tempat baru. Dan akan ketakutan. Tapi Heath tidak perlu memberiku waktu untuk beradaptasi. Ku sudah dengan gamblang mengatakan ingin punya bayi dengannya. Malam ini aku harus berhasil menaklukkannya. Dan melahirkan banyak prajurit. Malam mulai tiba. Seperti malam sebelumnya. Heath kembali ke kamar mereka. Elaine menatap suaminya dengan penuh harap. Apakah kamu lelah hari ini? Pria itu bertanya lebih dulu. Mendengar ini, Elaine hampir pingsan karena gembira. Akhirnya dia ingin melakukan hal-hal suami istri denganku. Gadis itu menggelengkan kepalanya seperti mainan gasing. Bagus. Jadi malam ini, pria itu belum selesai bicara. Elaine sudah tak sabar untuk melepas pakaiannya. Semoga kamu tidur nyenyak malam ini juga. Lalu, tanpa mempedulikan istrinya yang tercengang, dia masuk ke selimut. Elaine penuh dengan garis hitam di kepalanya. Apakah orang ini bodoh? Sayang sekali, tapi masih ada hari esok. Jadi di hari ketiga, Elaine hampir gila. Jangan-jangan orang ini impoten? Apakah kita akan terus seperti ini? Tidak melakukan apa-apa. Gadis itu sudah minum banyak anggur merah. Heath terdiam lama sebelum akhirnya berkata, kau tak perlu khawatir tentang itu. Meskipun kau istriku, aku tidak akan menyentuhmu sedikitpun. Meskipun buku itu tidak menjelaskan secara rinci proses melahirkan, setidaknya dia tahu satu hal. Pasangan suami istri yang ingin bermalam bersama, harus melepas pakaian mereka. Lalu, Elaine tiba-tiba menindih suaminya seperti orang gila. Lepaskan pakaianmu. Aku bilang lepaskan pakaianmu. Kau boleh berteriak, tapi takkan ada yang datang menyelamatkanmu meskipun kau berteriak sampai suaramu habis. Haddock tercengang. Dengan suara wos, Elaine belum sempat bereaksi. Saat ia dibungkus selimut seperti, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dengar tidak? Suaminya mengabaikannya. Ia hanya memeluknya semakin erat. Elaine kesal sekali. Ia terus menyuruhnya melepaskannya. Haddock menatapnya dengan pasrah. Menepuk-nepuknya seperti menidurkan bayi. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa istrinya begitu menginginkannya. Entah berapa lama berlalu. Pria itu mendongak lagi dan tertegun. Rambut perak dan kulit seputih salju. Seperti bunga lili yang mekar di malam hari. Mungkin karena banyak minum. Gadis itu tidur nyenyak. Haddock memeluknya begitu saja. Tidak ada yang terjadi malam itu. Tapi hubungan mereka menjadi lebih dekat. Sinar matahari pagi terasa menyilaukan. Gadis yang baru bangun merasa putus asa. Semalam dia begitu bebas. Sekarang dia begitu malu. Rasanya ingin tenggelam di dalam air. Terakhir kali merasa malu seperti ini adalah di rumah. Saat kakaknya mengajaknya minum diam-diam. Namun akhirnya, dia mabuk dan memukuli kakaknya. Bekas luka di kepala kakaknya sampai sekarang belum sembuh. Tapi jika malu di rumah, itu tidak masalah. Karena ada kakaknya yang melindunginya. Namun kali ini, itu adalah suaminya yang baru menikah. Lebih baik tenggelam saja. Setelah menyesali sesaat, ia memikirkan masalah lain yang lebih menyakitkan. Dia sudah begitu aktif, tapi kenapa pria itu tetap tidak bereaksi? Untuk pertama kalinya, Elena mulai meragukan. Apakah dia tidak cukup cantik? Dia bahkan bertanya pada pelayan di sebelahnya. Namun pelayan itu bersumpah dengan tulus. Walaupun dia hanya seorang pelayan, dia berani memastikan, Nona, Anda sangat cantik. Seperti bunga teratai yang baru mekar. Luar biasa indah. Kecantikan yang memukau dan mempesona. Menawan hati. Bak bunga di taman surga. Elena tersipu mendengar pujiannya. Pelayan ini pasti akan sukses suatu hari nanti. Tapi dia tidak salah. Karena sering ada orang yang memuji dia seperti itu. Namun ini menunjukkan masalah lain.
Asalnya bukan dia, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia harus meminta penjelasan dari suaminya. Segera dia meminta pelayan menyampaikan pesan ke suaminya. Tidak peduli apakah dia sibuk atau tidak. Hari ini dia harus makan siang bersama suaminya. Elena tidak percaya begitu saja. Dengan kecantikan dan kulit seputih susu, istri mudanya ini pasti bisa mengendalikan suaminya. Tapi imajinasi memang indah. Kenyataannya sungguh pahit. Dia tak menyangka kata-kata pertama suaminya saat bertemu membuat wajahnya memerah karena malu. "Oh serius ingin begituan denganku semalam?" tanya sang suami. Mendengar itu, wajah Elaine langsung memerah. Tak disangka suaminya bertanya begitu terus terang. "Iya, meskipun sedikit mabuk, itu memang perkataanku yang sebenarnya. Sudah sebulan menikah, mereka belum pernah berhubungan suami istri. Dan dia juga bukan orang yang sabar. Oh mau aku menunggu sampai kapan?" Begitu kata-kata itu terucap, Elaine sedikit menyesal. Gadis mana yang memaksa pria untuk begituan dengannya? Head terdiam sejenak. "Kau ingin meneruskan garis keturunan keluarga? Setahuku kau punya kakak perempuan dan laki-laki. Mereka, apakah ada masalah?" Elaine terkejut dengan pertanyaan itu. Dan buru-buru menyangkal. Hal ini membuat suaminya semakin bingung. "Lalu apa kau salah paham dengan perjanjian pranikah kita?" Elaine kesal. Dia tahu tidak ada klausul tentang memiliki anak. Tapi perlukah suaminya bersikap takut seperti ini? Seolah-olah dia tidak tahu mereka punya perjanjian pranikah. Tidur bersama sebagai suami istri bukankah hal yang normal? Kenapa si kepala batu ini tidak mengerti? Meskipun dia memang punya alasan khusus, dia tidak bisa mengatakan bahwa anak mereka akan menjadi pahlawan yang akan membunuh Raja Iblis. Perkataan seperti itu tanpa bukti hanya akan membuatnya dianggap gila. Heather diam cukup lama. "Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu." Elaine tampak bingung, lalu perlahan terkejut. "Kau membenciku, atau aku tidak menarik di matamu?" Pria itu panik menyangkal. Ada alasan khusus yang tak bisa kukatakan. Tapi selain hal ini, permintaan lain akan kupenuhi. Tapi yang Elaine inginkan, hanyalah hal ini. Dia hanya ingin punya anak. Tapi karena begini situasinya, memaksa pun percuma. Gadis itu memutuskan untuk mengalah secara strategis. "Tidak mau tidur denganku? Jangan bercanda, ini bukan urusannya. Pokoknya dia harus merayunya. Lagi pula kalau aku nekat, aku sendiri yang takut. Dan ini membuka dunia baru baginya." Dia tak menyangka hanya berdua bisa melakukan banyak hal. Elaine sangat yakin, kali ini dia tidak akan gagal seperti sebelumnya. Setelah seharian semalam mempelajari, keesokan harinya saat pelayan menemukannya, Elena hampir mati kelelahan. Tapi kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia telah menguasai 108 pose. Namun rasa kantuk yang hebat membuatnya sulit bertahan. Dengan suara dedebuk, dahinya terbentur meja dengan keras. Elena kesakitan hingga hampir pingsan. "Sakit sekali, jangan sampai benjol." Sambil mengusap dahinya yang merah dan bengkak. "Apa-apakan ini? Semua ini salah si bodoh itu. Karena sudah suami istri, seharusnya dia menjalankan kewajibannya sebagai suami." Tiba-tiba dia mendapat ide. Dia teringat ajaran dari buku Natalnya. Lalu dia bergegas masuk ke kantor suaminya. Dengan benjolan besar di dahinya dan ekspresi marah. "Kau ada waktu sekarang, kan?" Pria itu tidak menjawab. Tetapi matanya terus menatap benjolan di dahi Elena. Elena bingung. Apa maksudnya? Dia bertanya lagi. Pria itu akhirnya tersadar. "Ada, asal bukan urusan suami istri." Elena benar-benar kesal dibuatnya. "Kau bilang kau akan mengabulkan semua permintaanku, kan? Jadi, permintaan pertamaku, permintaan keduaku, kau tidak boleh mengusirku. Permintaan ketigaku, aku ingin berdua saja denganmu di sini." Ted tidak berdaya, melihat ekspresi sedih istrinya, dan benjolan di dahinya. Dia akhirnya menyuruh semua pelayan untuk pergi. Elena tersenyum puas. Begitu pintu tertutup, dia langsung duduk di meja kerja suaminya. Ini adalah jurus barunya, godaan di kantor. Kaki putih Elena berayun-ayun. Dia merasa dirinya sangat feminin saat ini. Lagi pula, dulu ketika dia seperti ini, bahkan kakaknya yang selalu mengganggunya, akan mengabulkan semua permintaannya yang tidak masuk akal. "Dasar, dengan begini, aku pasti bisa menaklukkanmu." Binatang buas dalam hati Elena meraung-raung. Namun, kecantikannya yang menurutnya luar biasa, di mata suaminya, hanya terlihat seperti benjolan besar. Elena tidak tahu kalau dirinya hanya terlihat konyol, dan masih merasa bangga pada dirinya sendiri. Melihat suaminya tercengang, dia mengira pria itu telah terpesona olehnya. Lalu dia mengajukan permintaan lain. "Puji aku dong, misalnya, puji penampilanku." Mendengar itu, pria itu mundur 3 langkah. Dia mengamati Elena dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun, setelah beberapa lama, dia tetap diam. Elena panik. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia menganggapku bodoh? Keduanya terdiam cukup lama. Harde pun perlahan membuka mulutnya. "Kau cantik, terutama rambut putih semburat hitammu." Wajah gadis itu memerah. Tangannya yang menopang tubuhnya tak sengaja terlepas. Ia hampir terjatuh. Tetapi suaminya dengan sigap menangkapnya. Lalu ia meletakkannya di atas meja. Melihat wajah tampan suaminya yang begitu dekat, jantung Elaine berdebar kencang. Pipinya terasa panas seperti akan meneteskan darah. Dia sangat tampan hari ini. Amun, isi hatinya, tanpa sengaja terucap. Elaine membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi suaminya hanya meletakkannya di atas meja.
lalu perlahan berkata, "Oh cantik, terutama rambut perakmu, warna matamu sangat menawan, dan jarimu." Belum selesai bicara, pria itu terdiam. Ia teringat terakhir kali, istrinya menyentuhnya dengan lembut. Anehnya, perasaan itu membuatnya nyaman. Elaine mengangkat tangannya dengan bingung. Suaminya memang tidak pandai memuji. Keduanya terdiam cukup lama. Gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa suaminya yang lugu ini ternyata sangat tampan, terutama mata birunya yang dalam. "Kau sangat tampan." Isi hatinya kembali terlontar begitu saja. Disusul dengan pipinya yang memerah. Elaine selalu percaya diri. Entah kenapa, hanya dengan pria ini, ia seperti orang yang berbeda. Ia bisa sedih karena satu kata darinya, dan juga bisa bersemangat karena pujiannya. Perubahan ini membuatnya bingung. Mungkin, ia benar-benar mulai menyukainya. "Mulai sekarang, kau tidak perlu tidur di kamarku lagi." Setelah mengatakan itu, ia bergegas keluar, kembali ke kamarnya. Elaine masih melamun. Ia merasa terlalu bersemangat tadi. Pelayan mengetuk pintu dan masuk, membawakan salep dari Duke untuknya. Gadis itu bingung, untuk apa suaminya memberinya salep, disertai jeritan nyeri. Elaine baru menyadari benjolan di dahinya. Teringat tingkahnya yang ia kira menggoda tadi, dan tatapan Duke padanya. Hancur sudah, ia malu untuk hidup. Beberapa hari berikutnya, Elaine bahkan tidak berani keluar kamar. Selain makan, ia hanya berdiam diri di tempat tidur mengoleskan salep. Seminggu telah berlalu, dan gadis itu masih merasa malu atas kejadian hari itu. Kenapa tidak ada yang memberitahunya kalau ada benjolan di kepalanya? Seminggu lagi berlalu, benjolan di kepala Elaine akhirnya kempes. Maka, di bawah ke-8 malam, dia diam-diam menyelinap keluar dari kamarnya. Setelah menahan diri begitu lama, akhirnya dia bisa tidur bersama suaminya lagi. Hari ini, dia harus merayunya. Dia sebenarnya selalu mengabaikan satu masalah, yaitu kewaspadaan suaminya terhadapnya. Jadi dia sengaja mengabaikannya selama 2 minggu, berpura-pura kehilangan minat untuk memiliki anak, hanya untuk membuatnya lengah. Jadi malam ini, dia harus berhasil. Dengan pintu yang tertutup pelan, Elaine diam-diam berjalan ke samping Har, melihat wajah suaminya yang tertidur. Air liur wanita itu hampir menetes. Lalu dia membuka selimut, dan dengan hati-hati naik ke atasnya. Proses selanjutnya, adalah dia dibungkus lagi seperti Zongzi oleh pria itu. Lihat episode pertama. Dengan suami seperti ini, Elaine benar-benar akan menjadi gila. Bagaimana kalau langsung jujur saja, langsung mengatakan bahwa anak mereka akan menjadi seorang pahlawan? Saat dia memikirkannya, seekor tawon tiba-tiba muncul. Tanpa basa-basi, ia mengangkat pantatnya dan hendak menyerang gadis itu. Lihat, Elaine harus berbalik dan lari. Tetapi sebuah batu membuatnya tersandung. Saat itu, sebuah tangan meraih pinggangnya dari belakang. "Apakah kau baik-baik saja?" Pria itu tampan, terutama senyumnya. Tapi entah kenapa, tangan yang memegangnya, membuatnya merinding. Setelah mengucapkan terima kasih, gadis itu bergegas pergi, kembali ke kamarnya. Elaine masih memikirkan pria tadi. Setelah bertanya pada pelayan, dia baru tahu bahwa pria itu adalah putra kedua Duke. Dia biasanya lembut dan baik kepada orang lain. Pria idaman yang ingin dinikahi banyak wanita. Tapi sampai sekarang, dia masih lajang. Sekarang Elaine semakin bingung. Lalu apa maksud dari perasaan merinding yang dia rasakan? Dia meminta pelayan untuk menyentuh lengannya. Tetapi dia masih belum merasakan hal yang sama. Mungkinkah karena jenis kelamin? Tanpa sadar, dia teringat pria lugu itu lagi. Tidak ada cara lain. Dengan wajah serius, dia masuk ke kantor. Ia merasa sangat malu, meskipun masih marah padanya. Dia terpaksa menemuinya. "Elaine, bolehkah aku meminjam tanganmu?" Suaminya tampak bingung, tetapi tetap mengulurkan tangannya. Tangan kiri Elaine perlahan menyentuh telapak tangannya. Dengan hati-hati mengelus ke atas dan ke bawah. Pria itu terkejut. Anehnya, dia tidak merasa jijik. Sebaliknya, tangan kecil itu terasa sangat lembut, membuatnya nyaman. Elaine menatap kapalan di tangan suaminya, dan mulai berhayal lagi. Saat dia berlatih pedang, pasti dia terlihat keren, terutama otot-ototnya yang kencang. Memikirkan hal itu, Elaine mulai mengeluarkan air liur lagi. "Ada yang salah dengan tanganku?" Mendengar itu, gadis itu tersentak dari lamunannya. "Lihat, tanganmu besar dan tebal, jauh lebih besar dari tanganku." Terasa nyaman saat disentuh. Suaminya panik mendengarnya, dan segera menarik tangannya. Elaine dengan cepat mengulurkan lengannya. "Sini, sentuh." Permintaan aneh ini membuat pria itu bingung, tapi melihat tatapan penuh harapannya, Head akhirnya mengulurkan tangannya, dan mengelus dengan lembut. Elaine merasakan sambil memberi arahan. Lebih ke bawah, lebih keras. Setelah sekian lama, dia masih belum menemukan sensasi pria itu menyentuhnya. Dia bersiap untuk mencoba lagi. Tapi Head menghindar. Elaine kesal melihatnya. Apa yang memalukan, padahal mereka sudah tidur bersama selama beberapa malam. Dia bergumam terima kasih, lalu berbalik pergi. Sampai pintu tertutup, pria itu perlahan mengangkat pandangannya. Tak seorang pun memperhatikan bahwa wajahnya sudah memerah. Dia sudah tidak ingat berapa kali. Setiap kali dia bangun tengah malam, dia selalu mendapati Elaine menindihnya. Dan dengan ekspresi aneh di wajahnya, Head benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, Elaine cukup percaya diri, terutama dengan pedagang herbal berambut pirang yang baru-baru ini muncul. Dia tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga menunjukkan ketertarikan padanya.
Aku memang cantik, tapi dia selalu merasa pria itu menyeramkan. Bukan hanya dia, pelayan di rumah juga merasakan hal yang sama. Setiap kali mereka berinteraksi dengannya, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Mungkin ini firasat wanita yang memperingatkannya untuk lari. Mendengar itu, Elaine tertegun. Bagaimanapun, dia adalah seorang istri Adipati. Jika si pirang diam-diam mengutak-atik herbal, rumah Adipati pasti akan menderita kerugian besar. Jadi dia memutuskan untuk menyelidiki pria itu, mencegah kerugian rumah, dan melindungi reputasi suaminya. Dengan begitu, suaminya akan berterima kasih dan memberinya seorang anak. Elena memulai rencananya dengan penuh percaya diri. Setelah diam-diam menyelidiki selama 2 hari, dia menemukan si rambut pirang tidak hanya ramah, tetapi juga sopan dalam berbicara, dan sangat sabar. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penjahat. Hal ini membuat Elena sangat bingung. Mungkinkah ini semua hanya kesalahpahaman? Setelah makan, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Gadis itu langsung setuju. Sebenarnya, dia selalu punya satu pertanyaan. Si rambut pirang selalu menantakan ramuan obat sendiri. Perjalanan sejauh ini, apa tidak merepotkan? Mendengar itu, pria itu sedikit terkejut, karena ramuan obat adalah kebutuhan bagi semua orang, baik tua maupun muda, bukan? Semua orang bisa menggunakannya untuk mengurangi rasa sakit, bahkan menyelamatkan nyawa. Jadi, mengantarkan ramuan obat memberinya rasa tanggung jawab. Apakah itu lucu? Mendengar kata-kata si rambut pirang, gadis itu ingin menamparkan dirinya sendiri. Orang sebaik ini, bagaimana mungkin dia penjahat? Firasat wanita memang salah. Sama sekali tidak lucu, kata Elena dengan serius. Kamu benar-benar orang baik, karena terus melakukan hal yang begitu berarti. Saat itu, adegan yang familiar terulang kembali. Seekor lebah tiba-tiba muncul. Elena ketakutan dan berlutut. Si rambut pirang sekali lagi memeluknya. Saat tangannya menyentuh bahu gadis itu, perasaan dingin itu muncul kembali. Elena sangat kesal. Apakah anak ini punya masalah? Kembali ke kamar, para pelayan menemukan suatu kejanggalan. Setiap kali si rambut pirang datang, akan ada pelayan yang mengundurkan diri. Selama beberapa tahun dia memasok ramuan obat, jumlah pelayan yang mengundurkan diri meningkat, dan semua pelayan ini berasal dari luar daerah. Orang-orang yang sering berinteraksi dengan mereka menemukan sesuatu yang aneh. Mereka terlihat menderita, sering muntah, dan menggumamkan kata tidak mungkin. Setelah mengetahui situasi tersebut, Elena menyusun rencana yang lebih besar, yaitu menggodanya. Maka dia pun mengambil risiko dan menutup pintu kamar pria itu dengan membawa minuman keras. Aku punya banyak masalah yang ingin kuceritakan. Maukah kau menemaniku minum? Si rambut pirang terkejut. Untuk menciptakan suasana remang-remang dan ambigu, hal pertama yang Helena lakukan adalah menutup tirai, sekaligus menuangkan minuman ke gelas mereka. Asal aku agak sulit untuk dibicarakan, dan kau satu-satunya orang luar di sini, jadi aku ingin curhat padamu. Mendengar ini, pria itu berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia akan merahasiakan kejadian hari ini. Saat mereka berdua minum bersama, si rambut pirang segera mulai mabuk. Melihat keadaannya, Elaine sangat gembira. Dengan membujuknya secara perlahan, dia akhirnya mengetahui kebenarannya. Ternyata si rambut pirang telah membuat sejenis ramuan yang memungkinkan wanita hamil, meskipun tanpa berhubungan dengan pria. Dan ramuan itu telah diuji coba pada para pelayan. Mendengar ini, Elaine terkejut dan terdiam. Saat itulah dia akhirnya mengerti mengapa para pelayan itu muntah dan terus mengatakan tidak mungkin. Alasan sebenarnya adalah mereka hamil meskipun belum pernah berhubungan intim. Si rambut pirang menggoyangkan gelas anggurnya. Kau pasti ingin melahirkan pewaris gelar duke, tetapi kau tidak ingin mengandung anak monster itu, kan? Dia bisa memahami perasaan ini, karena di masa mudanya, ayahnya telah meninggalkan dia dan ibunya. Sejak saat itu, ibunya yang dulunya lembut dan baik hati, tiba-tiba menjadi pemarah, dan terus membenci putranya yang memiliki darahnya. Bahkan sampai ajal menjemput ayahnya, ibunya masih terus menghinanya. Jadi sejak saat itu, si rambut pirang memutuskan bahwa dia ingin mencegah orang seperti dirinya lahir. Melahirkan anak yang hanya memiliki darahmu sendiri. Bukankah itu keinginan seumur hidup kalian para wanita? Mendengar ini, Elaine ketakutan. Orang ini bukan hanya penjahat biasa. Dia benar-benar gila. Elaine agak takut, tapi berusaha tetap tenang dan berdiri. Bukti sudah di tangan. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Saat dia hendak pergi, si rambut pirang meraih tangannya. Kau jelas-jelas tertarik padaku. Apa kau mau pergi begitu saja? Mendengar itu, Elaine terdiam. Sambil menahan rasa jijik, dia berkata, Kau mabuk, kau mabuk. Si rambut pirang mengusap tangan Elaine yang putih. Setiap kali kau bersamaku, aku bisa merasakannya. Kau selalu menatapku dengan penuh cinta. Sangat menyakitkan, kan? Melahirkan anak monster itu. Bagaimana kalau kita bersama saja? Lebih baik bersamaku. Nanti, anak kita akan mewarisi gelarnya. Selama kita hati-hati, dia tidak akan tahu. Lagi pula, bukankah tujuanmu datang menemuiku hari ini adalah untuk tidur denganku? Dia menggenggam tangan kakak iparnya dan mengusapnya berulang kali. Sangat menyakitkan, kan? Melahirkan anak monster itu. Lebih baik bersamaku saja, aku akan menjagamu dengan baik. Sambil berbicara, dia mengambil sebotol obat kuat. Tanpa ragu, dia meminumnya, lalu perlahan mendekati wanita itu. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku berpikir,
Wanita secantik dirimu, terbuang sia-sia dengan monster itu. Mendengar kata monster lagi, Elena sangat marah. Si rambut pirang terus menggodanya, sama sekali tidak menyadari perubahan pada wanita itu. Detik berikutnya, ia menendang selangkangan pria itu. Kau bilang siapa monster? Tidak ada habisnya. Ya, dasar sampah. Bahkan istri kakakmu kau berani goda. Dan dia bukan monster, ia suamiku. Sambil berteriak, ia menghajar pria itu. Setelah kesakitan, si rambut pirang mencengkram tangan Elena dan menariknya ke dalam pelukannya. Hari ini aku akan membuatmu hamil anakku. Saat itu, pintu ditendang terbuka. Seorang pelayan masuk bersama sekelompok tentara. Sampai saat itu, Helena baru pulih dari rasa takutnya. Untungnya, ia sudah membuat perjanjian dengan pelayannya, bahwa jika dalam 1 jam ia belum keluar, pelayan itu harus segera membawanya bantuan. Kalau tidak, akibatnya bisa sangat buruk. Meskipun si rambut pirang telah ditangkap, ia membantah semua tuduhan. Ia bersikeras hanya melakukan eksperimen pada seorang pelayan, tetapi tidak menyebutkan bahwa pelayan itu dari kediaman Duke. Ia juga menuntut untuk segera dibebaskan, dan berjanji tidak akan mempermasalahkan kejadian ini. Mendengar itu, pikiran Elena menjadi kosong. Ia lengah. Ia tidak menduga si rambut pirang begitu tidak tahu malu. Saat hendak membantah, Hadok tiba-tiba bicara, penjarakan dia di ruang bawah tanah. Aku bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Elena memandang suaminya. Suaminya tidak meragukannya, dan tidak menyalahkan kecerobohannya. Sebaliknya, ia mempercayainya tanpa syarat. Entah mengapa, hati wanita itu terasa hangat. Hanya dalam semalam, suaminya menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, dan tindakannya yang tegas. Pelayan itu juga menjelaskan kronologi kejadian kepada Elena. Ternyata, si rambut pirang tidak memiliki obat yang bisa membuat orang hamil. Untuk memfitnah Duke Monster sebagai orang yang terkutuk dan membawa sial, ia menyuap Dr. Duke untuk memalsukan diagnosis kehamilan saat Anne diperiksa. Dengan begitu, ia bisa memanfaatkan opini publik untuk menggulingkan Duke. Begitu mendengar ini, Elena sangat marah hingga menggebrak meja. Ia tidak menyangka peristiwa sekecil ini ternyata menyembunyikan konspirasi sebesar ini. Untungnya, dokter itu telah ditangkap dan diamputasi oleh suaminya. Berdasarkan kesaksian dokter, si rambut kuning akan segera diadili. Masalahnya telah selesai. Elaine kembali untuk melihat detail yang ia lewatkan dan langsung ditemukan oleh suaminya, menunjukkan bahwa ia sangat jeli, bukan orang yang lamban. Karena itu, Elaine memutuskan untuk lebih berani lagi. Ia segera mendorong suaminya ke dinding. Wajahnya pun semakin mendekat. Aku ingin menanyakan sesuatu. Alasanmu tidak melakukan itu denganku. Apakah karena takut kutukanmu menular padaku? Mendengar itu, Hadok terdiam. Lama tak bersuara. Tatapan Elaine menunjukkan keteguhan. Jika suaminya mengangguk, ia akan langsung tidur dengannya tanpa ragu. Tapi entah kenapa, ada rasa sakit yang tak terkatakan di hati gadis itu. Ia ingin sekali mengatakan pada suaminya bahwa ia tidak takut akan rumor itu. Apalagi kutukan, ia hanya ingin memberinya seorang anak dan hidup bahagia bersamanya selamanya. Namun kata-kata itu tak bisa terucap. Entah berapa lama, Hadok akhirnya mengucapkan 2 kata. Bukan. Mendengar itu, Elaine berulang kali meminta konfirmasi. Setelah mendapat jawaban pasti, gadis itu menghela napas lega. Karena bukan alasan aneh itu, pasti ada alasan tersembunyi. Aku akan menunggumu. Apapun alasanmu tidak melakukannya denganku, aku tidak akan bertanya lagi. Lagi pula kau tidak akan memberitahuku. Tapi aku istrimu. Semoga aku tidak menunggu terlalu lama. Elaine pun hendak membuka pintu dan pergi. Tapi Hadok tiba-tiba meraih tangannya. Nyonya, bolehkah aku melihat lenganmu? Mendengar itu, gadis itu terkejut. Ia tahu apa yang ingin dilihat suaminya. Ia segera mengalihkan pembicaraan. Pria itu langsung menyadari ada yang tidak beres. Dengan mata penuh rasa sakit, ia bertanya lagi. Perlihatkan lenganmu. Ya, Elaine terdiam. Ini pertama kalinya ia melihat ekspresi seperti itu di wajah suaminya. Tanpa sadar, ia mengulurkan lengannya. Pria itu perlahan mengangkat lengan bajunya, menampakkan memar yang cukup besar. Itu adalah bekas luka yang ditinggalkan si rambut kuning saat memaksanya. Hadok menatapnya lama. Gadis itu langsung menarik tangannya kembali. Sambil cemberut, bagaimana dia tahu aku terluka? Pria itu menatapnya dengan saksama. Hatinya dipenuhi amarah. Hanya karena hal itu, perlukah mengambil risiko sebesar itu? Kau tahu kau hampir kehilangan kehormatanmu? Elaine tak menjawab. Namun dalam hati, dia merasa kesal. Dia hanya ingin mengungkap kejahatan si rambut kuning. Dia tidak ingin suaminya terluka. Semakin dipikir, semakin dia merasa sedih. Tanpa sadar, air mata mulai menggenang di matanya. Dia berteriak dengan suara serak. Kupikir setelah berjasa besar, kita bisa melakukan itu. Setelah kata-kata itu terucap, Head tercengang. Elena, yang sudah lebih tenang, juga tercengang. Apa aku gila? Bagaimana aku bisa mengatakan itu? Karena sudah terlanjur. Dia nekat. Datanglah ke kamarku malam ini dan oleskan obat untukku. Dia pikir suaminya tidak akan setuju. Tapi tak disangka, suaminya setuju tanpa ragu. Sore itu, si rambut kuning akhirnya mengakui semua kejahatannya. Ternyata korbannya mencapai 40 orang. Alasan dia melakukan hal itu sudah tidak penting lagi, karena si rambut kuning. Hubungan mereka berdua berubah drastis. Pria itu menggosok lengan Elena dengan lembut. Elena merasa geli karena sentuhannya.
Tapi melihat wajah serius suaminya, Elena merasa sedikit khawatir. Sudah 4 bulan sejak mereka menikah. Suaminya yang awalnya menghindarinya, kini menyentuhnya dengan intim. Meskipun mereka belum benar-benar menjadi suami istri, Elena tetap merasa bahagia. Suaminya keras kepala, dan selalu bilang tidak mencintainya. Tapi Elena tahu, pintu hati suaminya telah terbuka untuknya. Setiap kali ada bahaya, suaminya selalu melindunginya, dan setiap kali terluka, suaminya selalu merawatnya seperti saat ini. Merawatnya dengan penuh perhatian, cahaya lilin yang redup bergoyang tertiup angin. Melihat suaminya yang masih mengomelinya, Elena tersenyum, senyum yang begitu bahagia. Malam ini kita buat bayi, yuk. Aku akan melahirkan 100 bayi untukmu. Gadis itu menghitung dengan jarinya. 1 tahun 5 bayi, 15 tahun berturut-turut sudah cukup. Head tertawa melihat tingkah konyolnya. Babi pun tak bisa melahirkan sebanyak itu. Meskipun hanya candaan, pria itu tahu, istrinya hanya berpura-pura konyol, agar dia tidak khawatir. Namun sedetik kemudian dia menyesal. Karena istrinya mulai berfantasi tentang anak-anak mereka yang akan menyelamatkan dunia. Melihat itu, Head segera mematikan lampu. Hal ini membuat Elena sangat bersemangat. Namun sebelum dia sempat bicara, Head menolaknya dengan tatapan kosong. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Elena memutar matanya dengan kesal, lalu membalikkan badan. Kuberikan kau ampun untuk hari ini. Baiklah, rencana untuk merayu suaminya kembali gagal. Kalau begitu, mari kita bicara hal lain. Elaine sebenarnya selalu penasaran, bagaimana obat kehamilan itu dibuat. Lagi pula, itu bisa menciptakan kehidupan. Ini hampir seperti kekuatan Tuhan. Head mengatakan dia juga tidak tahu. Dia hanya tahu itu semacam darah binatang buas. Mereka berdua mengobrol entah berapa lama. Hanya saja ketika pria itu menoleh, dia mendapati bibir tipis gadis itu sedikit terbuka. Dan jelas-jelas sudah tertidur. Dia terlihat sangat cantik saat tidur. Itu membuatnya tanpa sadar ini mendekat dan menciumnya. Menyingkirkan pikiran-pikiran itu, Head diam-diam keluar, dan diam-diam mengeluarkan bola rekaman istrinya dan si rambut pirang. Mendengarkan percakapan di dalamnya, dia bisa dengan jelas merasakan niat jahat pria itu. Lepaskan aku. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Jangan panggil aku nyonya, hanya suamiku. Head, yang boleh memanggilku nyonya. Dia bukan monster, dia suamiku. Bersamaan dengan jeritan istrinya yang memilukan, mata pria itu tanpa sadar memerah. Dia sudah lupa berapa tahun. Dia tidak merasakan kehangatan seperti ini. Mungkin karena belas kasihan Tuhan, atau mungkin karena takdir. Saat ini, semua keluhan berubah menjadi cahaya bintang di langit, dan perlahan menghilang di bumi ini. Keesokan paginya, di pertemuan minum teh para bangsawan, seorang wanita bangsawan berbaju merah menyebarkan berita mengejutkan. Ku dengar si rambut pirang diserang monster dalam perjalanan tadi malam. Meskipun monster itu tidak membunuhnya, ia secara khusus menyerang bagian bawah tubuhnya, dan benar-benar menghancurkan kemampuannya untuk memiliki anak. Jadi, mulai sekarang, jika kalian bertemu dengannya, kalian bisa memanggilnya saudari. Kabar ini dengan cepat sampai ke telinga Elaine. Dia sangat senang, bajingan itu pantas hidup menderita. Lalu dia bergegas menemui suaminya untuk menceritakan kabar baik ini. Tapi kali ini, dia jelas merasakan suaminya telah berubah. Jika kau bisa memilih lagi, apakah kau masih ingin lahir di keluarga ini? Head pernah berpikir untuk bunuh diri saat kecil. Karena bintik hitam di wajahnya, dia diajak sejak kecil. Mereka bilang dia dikutuk oleh iblis. Dan orang tuanya, yang tampak menyayanginya di depan umum, sebenarnya sangat dingin padanya. Mereka memukul dan memarahinya, memukul dan menendangnya. Meskipun dia berusaha keras untuk membuktikan dirinya, orang tuanya masih sangat jijik padanya. Setiap kali ini terjadi, anak laki-laki itu akan bersembunyi di semak-semak. Bagi seorang anak, rumput liar yang kusut sangat tajam. Meskipun tubuhnya penuh luka, dia juga masuk ke semak-semak ini setiap hari. Karena ini satu-satunya tempat yang membuatnya merasa aman. Jadi, Hade yang tumbuh di lingkungan seperti ini, tidak ingin memiliki anak. Dia tidak ingin anaknya mewarisi tanda hitamnya. Dia juga tidak ingin anaknya seperti dirinya, dihina dan dicaci maki sejak kecil. Karena dia tidak bisa menjamin anaknya tumbuh bahagia dan sehat. Mungkin tidak melahirkannya adalah tindakan yang paling baik. Kata-katanya tulus dan jujur. Yelena sangat tersentuh. Baru saat itulah dia mengerti bahwa suaminya memendam beban masa lalu yang berat. Hade menoleh dengan suara pelan seperti nyamuk. Apa kau tidak takut padaku? Setelah menikah denganku, begitu banyak gosip dan hinaan yang ditujukan padamu. Apa kau menyesal? Entah kenapa, Yelena merasa sedih mendengarnya. Meskipun suaminya keras kepala dan bodoh, terkadang tidak peka, dan selalu terlihat dingin, dia tidak pernah menyesal, dan bersamanya, membuatnya merasa tenang. Jadi, jangan khawatir, tanda hitam di wajahmu akan menular padaku. Jika menular, berarti itu penyakit. Jika penyakit, pasti ada cara untuk mengobatinya. Mendengar ini, Hade tertegun. Untuk sesaat, dia benar-benar merasa Yelena bersinar. Mungkin karena terlalu banyak penderitaan dan ketidakadilan yang dialaminya di masa kecil, sehingga dia bertemu dengan gadis sebaik ini. Saat ini, Hade sangat bersyukur atas pertemuan mereka. Namun, rasa haru itu tidak berlangsung lama. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan gadis itu sudah menyentuh pahanya. Hade terkejut melihat itu. Yelena segera menarik tangannya.
Aku hanya berpikir saja, tapi tanganku bergerak sendiri. Insiden kecil yang ambigu itu tidak memengaruhi keduanya. Pria itu menggenggam tangan istrinya, dan perlahan berdiri. Mereka berdua tidak berbicara, namun anehnya, diiringi angin dingin yang berhembus. Seolah-olah mereka telah berbicara ribuan kata. Kembali ke kamar tidur, Yelena masih larut dalam suasana tadi. Dia bertanya kepada pelayan tentang orang tua suaminya, tetapi pelayan itu juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Duke dan istrinya memiliki reputasi yang baik sebelum mereka meninggal. Mereka ramah dan baik kepada semua orang, dan mereka juga sangat menyayangi putra mereka yang dianggap monster. Meskipun orang-orang membicarakan HD, mereka memuji orang tuanya. Mendengar ini, Yelena marah. Orang tua yang menyayangi anak mereka dipuji, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Teringat perkataan suaminya, gadis itu merasa bimbang. Meskipun anak yang dilahirkannya bersamanya akan menjadi seorang pejuang, dia tidak pernah memikirkannya. Apakah tanda hitamnya akan diturunkan ke anaknya? Dia tidak pernah memikirkan seperti apa masa kecil anaknya nanti. Kaina selalu menganggap melahirkan anak sebagai sebuah tugas. Tapi baru saat itulah dia menyadari. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share untuk menonton alur cerita film lainnya.